Agar kita lebih semangat lagi, kita kembali bernyanyi, kita angkat pujian kita dari lagu rohani Jalan Serta Yesus. Musik Bang Jin. Untuk memulai ibadah kita kembali bernyanyi dari buku Injil Sekolah Minggu nomor 321. Tepuk tangan. Musik. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan doa kita. Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar, dan menghayati firman-Mu. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku Injil Sekolah Minggu nomor 76, Rindu Firman Tuhan. Musik. Oke adik-adik sekolah minggu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran-Mu ya Tuhan. Hingga pada saat pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, nafas kehidupan yang sangat berharga. Ya Tuhan, adik-adik sekolah minggu akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya adik-adik sekolah minggu dapat mengerti apa yang dimaksud dengan firman-Mu itu Bapa, dan dapat diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Begitu banyak dosa yang kami perbuat, kiranya Kau hapus kala itu agar tidak terhalang kasih dan anugerah yang akan Kau berikan kepada kami. Inilah doa kami Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Minggu ini adalah Minggu Pentakosta pertama. Sebelum itu, kakak-kakak mau bacakan nats Alkitab yang tercantum dalam khotbah ini. Natsnya diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 18. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel.
terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Demikian firman Tuhan. Roh Kudus dicurahkan. Adik-adik sekolah minggu, ketika itu berkumpullah para murid di Yerusalem seperti yang telah difirmankan kepada Tuhan kepada mereka sebelum Yesus terangkat ke surga. Jadi Allah hadir di tengah-tengah mereka dan bertindak dengan cara yang luar biasa. Roh Kudus telah dinyatakan. Ketika itu, pada ruangan itu tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran di atas kepala mereka, dan mereka mulai berbahasa lain seperti yang telah diberikan Roh Kudus kepada mereka. Ketika itu, sangat banyak orang Yahudi yang datang ke situ untuk merayakan hari Pentakosta. Nah, sebelum itu, adik-adik udah tahu belum apa yang dimaksud dengan hari Pentakosta? Adik-adik sekolah minggu, pasti ada kan yang belum tahu hari Pentakosta itu apa? Hari Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus, yaitu tepat 50 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Lanjut Kak. Nah, adik-adik sudah tahu kan apa hari Pentakosta itu? Kita lanjut ya. Setelah mendengarkan keajaiban itu, mereka sangat bersuka cita karena mereka mendengarkan kabar baik dari Yesus adalah Tuhan juru selamat mereka di dunia dalam bahasa lain. Nah, adik-adik sekolah minggu, udah tahu kan apa hari Pentakosta? Kita lanjut ya. Apa yang terjadi pada peristiwa pencurahan Roh Kudus adalah pemenuhan rencana Allah sebagaimana telah dimuatkan Nabi Yoel kepada mengenai pencurahan Roh Kudus atas umat Allah. Dalam khotbahnya, Rasul Petrus menerangkan kedatangan Roh Kudus yang difirmankan Allah melalui nubuat Nabi Yoel tentang rencana Tuhan. Rasul Paulus menerangkan kedatangan Roh Kudus sebagaimana difirmankan Allah yang melalui nubuat Nabi Yoel tentang rencana Tuhan mencurahkan Roh Kudus atas umat Tuhan. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang datang memelihara dunia ini. Roh Kudus hadir di dunia bagi orang percaya. Adik-adik sekolah minggu, anak-anak akan diberkati sehingga kata-kata mereka menjadi kata-kata yang mendatangkan berkat. Anak-anak sekolah minggu juga harus memelihara mulutnya supaya jangan keluar dari mulut perkataan-perkataan yang menyakiti sesama, perkataan-perkataan yang tidak sopan, perkataan-perkataan yang membuat temannya tersinggung, dan sebagainya. Mulut harus dipelihara agar tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, dan melalui doa yang terucap orang lain turut dalam berkat Tuhan, saling memberi hormat dan tegur sapa yang sopan, menegur kepada kesalahan orang supaya ia bertobat. Nah, adik-adik sekolah minggu, pesan yang dapat kita ambil dari khotbah kita pagi hari ini ialah mari kita tetap memuji Tuhan, setia mendengarkan firman-Nya, rajin beribadah, dan memiliki hati yang mencintai Tuhan Yesus yang selalu membuka hatinya untuk kita dan mendengarkan segala doa dan pujian kita. Amin. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang masih Kau berikan pada pagi hari ini kepada kami semua. Ya Tuhan, adik-adik sekolah minggu telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya apa yang didengarkan mereka dapat mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari dan dapat menjadi pedoman dalam diri mereka. Ya Tuhan, kami manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, kiranya Kau hapus segala itu agar tidak terhalang kasih dan anugerah yang akan Kau berikan kepada kami. Inilah doa kami Bapa dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, karena kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, kita
kita patut bersyukur. Untuk itu mari kita angkat pujian dengan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 77, Kebawaan Pelean, sambil mengumpulkan persembahan. Musik. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihinya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin.